Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Pro 1 Kanal Inspirasi RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar. Senang sekali siang hari ini di Lintas Makassar Siang seperti biasa di pukul 11 hingga pukul 12 kami temani Anda dalam sesi pengarus utamaan gender. Dan untuk siang hari ini kami juga live tentunya streaming. Anda bisa saksikan melalui YouTube RRI Makassar dan juga fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar. Selain tentunya Anda bisa monitor siaran kami di FM 94,4 MHz dan juga AM di 630 kHz. Dan untuk siang hari ini di sesi pengarus utamaan gender, pendengar kami membahas topik penanganan kekerasan terhadap perempuan, anak dan disabilitas. Dan sudah bersama kami di studio Pro 1 RRI Makassar hadir langsung tentunya dua orang narasumber kami dari Lembaga Bantuan Hukum LBH Kota Makassar. Yang pertama ada narasumber kami Ibu Reski Pratiwi. Kita sapa Ibu Tiwi, saya menyapa beliau. Bu Tiwi, Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang. Terima kasih Bu Tiwi sudah hadir langsung di RRI Makassar. Sehat Bu Tiwi ya? Sehat. Oke, siap. Selain bersama Bu Tiwi, seperti yang Anda saksikan, kita juga tidak hanya Bu Tiwi saja, tetapi juga ada narasumber kita selanjutnya. Bu Tiwi tadi ini Kepala Divisi Hak Perempuan, Anak dan Disabilitas. Betul. Juga Bu Tiwi ini sebagai advokat publik ya? Iya. Oke. Juga ada advokat publik dengan jabatan yang berbeda. Beliau adalah Wakil Direktur Lembaga Bantuan Hukum LBH Makassar. Pak Asis, Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang. Oke, kabar sehat juga Pak Asis ya? Iya, alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah. Baik, dan pendengar kami ingatkan juga sepanjang kebersamaan kita nanti Anda juga bisa bergabung bersama kami. Mungkin ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan nih, mumpung LBH Makassar hadir dan ada yang ingin Anda konsultasikan, bisa bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 082134 kali 9440 dan juga melalui pesan singkat di 08114123 kali. Termasuk Anda yang saat ini menyaksikan live streaming kami bisa meninggalkan pertanyaan atau komentar di kolom komentar. Silahkan, kami tunggu sepanjang kebersamaan kita hingga jelang pukul 12 siang nanti. Kita kan narasumber dulu nih. Mungkin ada pengantar yang ingin disampaikan oleh dua orang narasumber kita. Siapa dulu nih, Bu Tiwi atau oke, silakan Pak Asti. Silakan, boleh. Siapa duluan? Saya dulu kali ya. Tema kali ini sebenarnya menarik sekali ya. Terima kasih sudah mengundang kami untuk membicarakan ini. Kenapa membahas tentang kekerasan terhadap perempuan, anak dan disabilitas ini penting menurut kami? Sebab ini kejadian yang marak dialami di tengah-tengah masyarakat, tetapi sampai saat ini belum optimal upaya yang kita lakukan. Tidak hanya sebatas dari proses penegakan hukumnya saja, tetapi bagaimana masyarakat bersama-sama ikut mencegah dan mendukung para korban, para pencari keadilan untuk bisa mengakses keadilan. Baik, mungkin Pak Asis ingin ditambahkan Pak Asis. Baik, saya pikir hari ini memang kita hadir untuk kemudian berbagi lah pengalaman kami terkait menangani kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, anak dan disabilitas. Nah, LBH Makassar sendiri memang punya konsen terhadap isu ini. Nah, kami kan bekerja di sektor bantuan hukum. Itu amanah Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum, bahwa bantuan hukum itu diberikan kepada mereka yang rentan, dan itu bantuan hukum secara cuma-cuma. Nah, perempuan, anak, disabilitas ini kan memang kelompok yang rentan mengalami kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Kenapa? Karena mereka memang potensinya sangat besar sekali, karena relasi dalam masyarakat, ekonomi maupun sosial ini seringkali menimbulkan dampak yang luar biasa kepada mereka. Dan di LBH Makassar sendiri, seperti tadi Ibu Tiwi sampaikan, kasus kekerasan seksual itu termasuk kasus yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan jenis kasus yang lain, seperti misalnya kekerasan yang tidak berbasis pada itu tadi relasi
antara anak perempuan ataupun disabilitas, bahkan sangat tinggi. Jadi memang itu concern kami. Nah, Bu Tiwi menyebutkan bahwa angkanya, datanya ini banyak begitu. Per tiap tahunnya seperti apa sih Bu Tiwi, dan di 2021 ini seperti apa? Nah, jadi LBH Makassar itu setiap tahunnya mengeluarkan rilis catatan akhir tahun dari pengaduan masyarakat, permohonan bantuan hukum dari masyarakat. Per tahunnya bisa sampai 200 kasus, dan khusus untuk kekerasan terhadap anak, perempuan, dan disabilitas yang sudah kami rekap datanya itu di 2020. Nah, 2021 ini masih berjalan. Untuk 2020 kasus yang kami terima ada 57 pengaduan kekerasan terhadap perempuan, anak, dan disabilitas, dan itu meningkat sekitar 50% dari tahun 2019. Jadi memang ketika pandemi angkanya meningkat cukup pesat, gitu, kekerasan terhadap perempuan, anak, dan disabilitas itu. Bentuknya ada KDRT, kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan penelantaran keluarga, juga kekerasan seksual. Nah, kemudian juga kekerasan seksual bentuknya banyak lagi, ada perkosaan, pencabulan terhadap anak, ada juga pelecehan, kemudian juga pelecehan di ruang maya, kami sebutnya KBGO, kekerasan berbasis gender online, itu juga cukup meningkat di tahun 2020 ketika pandemi. Di 2021 ini kasus-kasus yang sedang ditangani, kalau melihat juga ini ada kasus kekerasan seksual juga yang baru-baru terjadi di Bantaeng begitu ya, anak di bawah umur. Betul. Nah, ini mungkin boleh disampaikan ke masyarakat. Seperti apa di 2021 ini untuk kasus-kasus yang ditangani? Nah, untuk di 2021 banyak kami terima kasus-kasus kekerasan seksual. Dan di masa pandemi sebenarnya yang anak-anak sekolah belum banyak yang ini ya, sekolah offline, tapi berpindah ruang saja sebenarnya sampai kekerasan seksual itu masih bisa terjadi. Jadi misalnya ketika menyetorkan tugas sekolah ke gurunya itu bisa terjadi. Atau misalnya ketika konsultasi di ruang guru itu terjadi juga gitu. Jadi bukan berarti ketika pandemi angkanya turun, justru meningkat. Gitu. Nah, yang kasus-kasus yang sementara ditangani atau dipantau ini apa-apa saja? Ada banyak ya, kekerasan seksual terhadap anak itu di Makassar misalnya kita ada 2 terhadap anak disabilitas, disabilitas intelektual. Jadi memang untuk disabilitas intelektual itu lebih double lagi rentannya. Jadi perempuan, anak, disabilitas juga, gitu. Jadi semakin rentan mendapatkan kekerasan. Nah, korbannya ini usia 10 tahun dan saat ini tengah berproses di Polres Tabes Kota Makassar. Pelakunya tetangga, gitu. Sekarang sudah ditetapkan tersangka dan kami menunggu proses hukum. Tetapi proses hukum itu hanya satu aspek saja sebenarnya dari keseluruhan akses keadilan bagi korban kekerasan. Jadi selain proses hukum, pelakunya mendapatkan hukuman yang setimpal, tapi juga korban butuh pemulihan dari kerugian yang dia alami atas kejadian tersebut. Jadi proses itu dua-duanya berjalan untuk memastikan korban mendapatkan keadilannya. Baik. Nah, ini tadi disebutkan juga bahwa belum optimal begitu ya. Karena kalau untuk kesadaran masyarakat melaporkan begitu, ini seperti apa sih yang Ibu Tiwi lihat? Nah, kalau dilihat dari catatan Komnas Perempuan dari tahun ke tahun, sebenarnya kan angka pengaduan itu cukup meningkat dari tahun ke tahun. Gitu. Di satu sisi kita miris karena angkanya semakin tinggi, angkanya semakin banyak, tapi di satu sisi itu juga indikasi bahwa semakin banyak masyarakat yang aware dengan isu kekerasan terhadap perempuan, anak, dan disabilitas, semakin peduli dan sadar bahwa mereka mesti mengakses keadilan, mencari bantuan. Nah, itu indikasi yang baik juga.
Dan saya kira semakin kita membicarakan topik ini semakin baik juga supaya masyarakat bisa lebih sadar pentingnya untuk sama-sama kita memberantas kekerasan terhadap perempuan, anak, dan disabilitas. Baik, nah pendengar, kami juga mengajak Anda tentunya yang ingin menyampaikan mungkin laporan begitu ya, atau mungkin kesulitan atau bingung caranya seperti apa, ingin mencari keadilan juga seperti itu, Anda boleh bergabung bersama kami tentunya melalui telepon interaktif di 0821 34 kali 9440 dan juga di 0811 4123 kali. Anda juga bisa bergabung. Selamat siang untuk Anda yang saat ini tengah menyaksikan tayangan live streaming kami, juga Anda bisa meninggalkan pertanyaan ataupun komentar Anda. Nah, kita ke Pak Asis dulu nih. Pak Asis, seputar bantuan hukum untuk kelompok rentan, mungkin di RRI saat ini juga ingin menyampaikan edukasi ke masyarakat terkait hal ini. Silakan. Oke, bantuan hukum itu kan sebenarnya hak konstitusional setiap orang. Lalu kemudian karena dia hak konstitusional yang dijamin kepada semua warga negara, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. Nah, bantuan hukum ini memang diperuntukkan bagi mereka yang dalam kategori rentan atau berisiko mendapatkan ketidakadilan atau berisiko berhadapan dengan hukum. Tapi bantuan hukum ini kemudian memang diperuntukkan bagi mereka yang miskin dan itu diberikan secara cuma-cuma. Kalau di LBH Makassar sendiri itu memang memperuntukkan bantuan hukum itu kepada mereka yang miskin secara ekonomi tentunya, yang kemudian rentan tadi kelompok disabilitas, anak, perempuan, dan bantuan hukum itu kami berikan cuma-cuma, jadi tanpa biaya sama sekali. Jadi cukup misalnya orang yang sedang mengalami kasus katakanlah kekerasan seksual itu datang mengajukan permohonan ke LBH Makassar, nanti kami akan mewawancarai, kemudian melakukan proses dan beberapa SOP misalnya. Ketika dia diwawancarai oleh staf perempuan dan tidak boleh diminta dulu persetujuan dari pemohon ini. Setelah kami proses, kemudian kami lihat dulu apa kebutuhan yang paling mendesak, karena kan tadi yang disebut Ibu Tiwi, ini persoalan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak disabilitas itu bukan sekedar kasus hukum, tapi ada dampak yang dialami oleh korban, misalnya dia mengalami trauma, mengalami kekerasan luka fisik dan seterusnya. Maka yang diprioritaskan dulu adalah bagaimana menangani dampak dari kekerasan ini, kemudian kita melakukan pendampingan di kepolisian misalnya, melakukan pelaporan dan seterusnya. Nah, kami yang pasti dalam hal menangani kekerasan terhadap perempuan ini, kami memastikan bahwa ketika sudah masuk di LBH itu pasti kami dampingi, karena memang itu menjadi konsen kami dalam penanganan bantuan hukum di LBH Makassar. Jadi kalau ada yang mengalami kekerasan atau tetangganya, silakan melaporkan ke kami dan kami akan memberikan bantuan hukum yang tidak sebatas melapor ke polisi. Kami juga biasanya bekerja sama dengan P2TP2A Makassar yang sekarang jadi unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak, untuk memberikan psikolog. Jadi mereka yang didampingin diberikan psikolog supaya dia bisa dalam hal ini bisa dipulihkan kondisi psikologisnya, karena kan rata-rata kasus itu dampaknya pasti dampak ke psikologis itu sebenarnya. Baik, selain itu bentuk penanganan lain yang dilakukan upaya dari LBH seperti apa, Pak Asis? Kalau dari penanganan kasus ya tentunya tergantung dari kasusnya. Kalau kasusnya ini adalah kasus yang kasusnya sudah masuk di ranah kepolisian, maka semua yang terkait dengan hak-hak dia sebagai pelapor itu kami lakukan. Nah, proses hukum ini kan kadang-kadang ada kendalanya. Kenapa ada kendalanya? Karena perspektif orang melihat, perspektif masyarakat, kemudian perspektif aparat penegak hukum juga belum utuh melihat kasus kekerasan seksual, melihat kebutuhan spesifiknya. Yang kedua, kadang-kadang ini dianggap hal yang lumrah begitu. Misalnya dianggap biasa, misalnya pelecehan seksual yang dilakukan. Ada kasus di Jeneponto misalnya, seorang kepala sekolah melakukan pelecehan kepada siswanya, itu kan dianggap biasa karena dianggap tidak ada dampak dampak besarnya, karena hanya katakanlah disebut dengan
hanya meraba misalnya. Tapi kemudian karena perspektif aparat yang tidak utuh melihat kasus ini, seringkali kendalanya itu ada potensi dia dihentikan lebih awal. Nah, ketika orang orang yang mengalami kekerasan seksual ini, korban ini tidak didampingi, maka potensi untuk tidak dilanjutkan perkaranya itu sangat besar. Nah, kami mengambil peran mengawal bagaimana memastikan proses peradilan ini berjalan, sehingga dalam prosesnya bantuan hukum kami juga meliputi meminta perlindungan kepada lembaga perlindungan saksi dan korban supaya potensi kasusnya dihentikan itu diminimalkan. Kemudian juga kami menyurat kalau misalnya penyidikannya terhambat ataukah ada upaya penghentian perkara yang kita sebut kadang-kadang kan kasus kekerasan seksual itu mau didamaikan. Kenapa? Karena dianggap malu. Ada banyak pihak yang sangat ingin menghentikan kasus itu, tidak memperhatikan kepentingan korban. Maka ketika itu masuk, kita harus memastikan bahwa itu berjalan dengan baik. Jadi LBH posisinya di situ, proses hukum itu dijaga sampai kemudian ada putusan kepastian hukum bagi korban. Jadi ada banyak sekali yang kita lakukan dalam proses hukum ini. Baik. Nah, pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan di 0821 34 kali 9440 dan juga melalui pesan singkat di 0811 402 3 kali. Ini beberapa pertanyaan juga, termasuk Ibu Ani yang menanyakan di Sulawesi Selatan apakah di Makassar saja ada lembaga bantuan hukum ini? Kemudian kalau mau minta bantuan hukum gratis tersebut kemana ya? Terus juga ini ada beberapa yang menanyakan untuk bentuk-bentuk bantuan hukum yang diberikan itu apa saja? Apakah bisa tentang penipuan pinjaman online? Ini dari Ibu Cahaya. Kemudian juga ada Ibu Dewi yang menanyakan juga mengenai bantuan hukum perceraian, apakah bisa juga? Mungkin nanti di Ibu Tiwi bisa jelaskan lebih lengkap ya bentuk-bentuk bantuan hukum seperti apa. Dan untuk Anda pendengar yang masih ingin bergabung, termasuk Anda yang ingin mendengarkan jawaban atau tanggapan dari dua orang narasumber kita untuk pertanyaan yang sudah disampaikan, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di sesi pengarus utamaan gender dengan topik penanganan kekerasan terhadap perempuan, anak, dan disabilitas. Kami kembali sesaat lagi. Stop kekerasan pada anak dan perempuan. Muka senang semua Pasti ada yang enak ini. Lihat nih bro, uang banyak bro. Wih, uang banyak dari mana Bagi dulu. Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis. Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak. Kok? Iya kak? Maksud saya itu berarti macam begini nih. Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit kok. Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK. RRI Playgo. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro3, Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Net, tonton apa yang Anda dengar, RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Kanal Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar.
Ku cantik dan menarik dan kau mulai dekati aku. Ku beri segalanya, cinta, harta dan jiwaku, tapi kau malah menghilang bagai hantu tak tahu malu. Oh, 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 oh. Lelaki buaya darat, aku tertipu lagi. Oh, oh, oh. Mulutnya manis sekali, tapi hati bagai serigala. Oh, oh, oh. Ku tertipu lagi. Oh, 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 oh. Ku tertipu lagi. Oh, oh, oh. Ku tertipu lagi. Oh, oh, oh. Ku tertipu lagi. Oh, oh. Ku beri segalanya, cinta, harta dan jiwaku, tapi kau malah menghilang bagai hantu tak tahu malu. Mungkin aku bodoh, mungkin aku naif, atau mungkin kamu memang penjahat wanita. Lelaki buaya darat, aku tertipu lagi. Mulutnya manis sekali, tapi hati bagai serigala. Ku tertipu lagi. Ku tertipu lagi. Ku tertipu lagi. Untungnya aku masih punya kekasih yang lainnya, tapi mengapa aku masih saja tertipu olehnya? Tertipu olehnya. Lelaki buaya darat, aku tertipu lagi. Mulutnya manis sekali, tapi hati bagai serigala. Lelaki buaya darat, aku tertipu lagi. Mulutnya manis sekali, tapi hati bagai serigala. Ku tertipu lagi. Ku tertipu lagi. Ku tertipu lagi. Pendengar Pro 1, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Lintas Makassar Siang di sesi pengarus utamaan gender, dan kami ucapkan selamat bergabung untuk Anda yang baru saja mendengarkan termasuk menyaksikan dialog interaktif untuk siang hari ini dengan topik penanganan kekerasan terhadap perempuan, anak, dan disabilitas. Kami masih bersama dengan dua orang narasumber di studio dari Lembaga Bantuan Hukum LBH Makassar. Ada Ibu Reski Pratiwi, Kepala Divisi Hak Perempuan, Anak, dan Disabilitas. Beliau juga merupakan advokat publik. Termasuk ada Bapak Abdul Aziz Dumpa, Wakil Direktur LBH Makassar. Tadi dua orang narasumber kita sudah menjelaskan begitu ya di awal banyak hal, dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami bertanya, dan Anda yang masih ingin bergabung, ingin bertanya langsung ke dua orang narasumber dari LBH Makassar, bisa menghubungi kami melalui telepon interaktif di 0821 34 kali 9440 dan juga melalui pesan singkat di 0811 4123 kali. Kita ke narasumber dulu nih. Untuk tadi Ibu Tiwi mungkin ingin menjelaskan ke pendengar kita yang bergabung. Tadi ini ada beberapa juga yang menanyakan bantuan hukum seperti apa sih? Nah, bentuk-bentuknya seperti apa, Bu Tiwi? Nanti mungkin ingin ditambahkan Pak Aziz juga, silakan. Nah, untuk layanan yang diberikan oleh LBH Makassar sebenarnya selain pendampingan hukum, tentu ada juga konsultasi hukum, kemudian juga
mekanisme rujukan. Jadi kami memberikan rujukan jika ada kebutuhan dari pemohon bantuan hukum ini, kebutuhan khusus terkait kasusnya, kami memberikan rujukan ke lembaga-lembaga terkait yang menyediakan layanan tersebut. Gitu. Jadi misalnya untuk korban KDRT yang membutuhkan misalnya rumah aman, kami akan merujuk ke penyedia layanan rumah aman. Atau misalnya ketika membutuhkan itu tadi konseling psikolog atau pemeriksaan dokter, kami akan merujuk ke lembaga layanan yang menyediakan. Khusus untuk korban kekerasan memang layanannya cukup banyak karena kebutuhannya juga banyak. Jadi tidak hanya pendampingan di setiap tahapan proses hukum, tetapi juga layanan-layanan pemulihan tadi yang kita berikan. Untuk KDRT misalnya yang korban istri tinggal dengan pelaku yang pelaku kekerasan, maka sangat penting untuk dia mendapatkan perlindungan sementara. Nah, kalau di dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, itu aparat penegak hukum wajib memberikan perlindungan sementara. Jadi hitungannya 1 kali 24 jam. Setelah itu jika dibutuhkan, kami bisa pendamping bisa meminta untuk ada perintah perlindungan dari pengadilan agar si korban bisa dijauhkan dari pelakunya sementara proses hukum itu berjalan. Gitu. Itu Baik. untuk kasus KDRT. Nah, tadi ini ada yang menanyakan juga yang masalah pinjaman online, perceraian. Nah, ini seperti apa? Mungkin Pak Asis? Pinjaman online ya? Ya. Kalau kami kan pada dasarnya mendampingi semua kasus yang dialami oleh masyarakat miskin. Nah, yang kami tidak bisa dampingi hanya untuk beberapa kasus saja. Misalnya dia pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi kalau dia konteksnya pelaku, maka kami tidak boleh mendampingi. Yang kami dampingi adalah korbannya. Kemudian kasus korupsi kami tidak boleh dampingi, terorisme, kemudian kasus narkotika untuk mereka yang bandar dan pengedar. Tapi kalau dia pengguna, kami dampingi. Nah, kasus pinjaman online juga salah satu kasus yang kami berikan pendampingan hukum. Kenapa? Karena mereka yang sebetulnya mengalami kasus pinjaman online ini kan mereka yang terjerat pinjaman karena faktor ekonominya, sehingga kemudian cara pintasnya dengan mengakses pinjaman online. Nah, kita ketahui kan pinjaman online ini kasusnya macam-macam, bukan lagi hubungan antara peminjam uang dengan dari aplikasi pinjolnya itu, tetapi juga kadang-kadang itu berdampak dengan ada kasus yang lain. Itu misalnya kekerasan berbasis gender online. Nanti mungkin bisa dispesifikkan Ibu Tiwi. Karena mereka yang alami pinjol ini kalau dia ditagih utangnya itu pinjamannya, maka kadang-kadang data pribadinya disebarkan, kemudian bahkan foto-foto karena dia mampu mengakses isi galeri dari orang yang mengalami pinjaman online, data pribadinya, foto-foto pribadinya disebarkan, bahkan ancamannya bisa dengan kekerasan seksual juga. Karena di situ ada kadang-kadang gambar yang bernuansa seksual, kemudian yang sangat privasi, kemudian disebarkan. Nah, kami memastikan ketika ada kasus terkait pinjaman online yang dialami masyarakat, kami juga berikan bantuan hukum. Nah, kalau sudah ada masuk juga laporan-laporan seperti kami ini? pernah mendapatkan pengaduan, sudah ada sebenarnya yang masuk di kami terkait dengan pinjaman online ini. Jadi kami akan menerima. Nah, kalau di Sulsel ini kan mungkin tadi ada pertanyaan apakah siapa yang mendapatkan bantuan hukum itu? Yang dapatkan bantuan hukum itu kalau kita baca undang-undang bantuan hukum, mereka yang miskin. Nah, tinggal bagaimana membuktikan mereka miskin dan berhak atas bantuan hukum, maka tinggal memperlihatkan misalnya surat keterangan tidak mampu. Dengan itu kami bisa memberikan akses bantuan hukum yang kami berikan secara cuma-cuma. Jadi seperti itu mekanismenya. Nah, tadi ini ada yang menanyakan juga untuk di Sulawesi Selatan sendiri, apakah lembaga bantuan hukum ini hanya ada di Makassar katanya atau seperti apa? Kalau kita bicara mekanisme bantuan hukum berdasarkan undang-undang bantuan hukum itu kan dijalankan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Nah, memberikan anggaran bantuan hukum kepada penyelenggara bantuan hukum atau yang kita kenal biasanya organisasi bantuan hukum. Nah, yang dipahami ini kan organisasi bantuan hukum ini adalah organisasi yang memberikan bantuan hukum secara gratis atau cuma-cuma. Nah, yang memberikan
yang mengakses dana dari Kementerian Hukum dan HAM untuk memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat itu di Sulsel itu sudah ada sekitar 20 organisasi bantuan hukum yang tersebar di beberapa wilayah. Kalau saya tidak salah hanya ada 3 kabupaten saja dan kota yang tidak punya organisasi bantuan hukum yang mengakses dana dari Kemenkumham. Tapi memang selama ini yang banyak atau dominan lembaga bantuan hukum itu di Makassar. Karena Makassar kota besar, hampir ada 9 lembaga bantuan hukum itu berbasis di kota Makassar. Nah, kalau nanti ada pemohon bantuan hukum yang datang di organisasi bantuan hukum dan mereka tidak mampu secara ekonomi, maka memang itu bahkan tidak boleh ketika dia organisasi bantuan hukum mengakses dana ke Kemenkumham atau negara, maka dia justru diancam pidana kalau ambil dana lagi, uang lagi dari orang yang didampingi. Nah, itu kalau kacamata undang-undang bantuan hukum, karena dia melihat miskin. Tapi kalau LBH Makassar sendiri, sekalipun misalnya mereka dari kelompok ekonominya katakanlah menengah ke atas, dia bukan orang miskin, kami tetap dampingi. Kenapa? Karena mereka kelompok rentan. Nah, jadi LBH kalau kasus kekerasan seksual, latar belakang ekonominya macam-macam. Baik. Nah, ini tadi melanjutkan untuk penanya, ada Ibu Ani juga, prosedurnya atau cara mendapat bantuan hukum itu seperti apa katanya. Kemudian alamatnya di mana atau nomor kontak yang bisa dihubungi. Oh, nomor kontaknya. Iya. Kalau kami sendiri LBH Makassar itu membuka layanan yang bisa dihubungi bisa melalui email, email kami. Kemudian kami punya website www.lbhmakassar.org. Itu di sana ada kanal-kanal yang kami sediakan, nomor telepon dari LBH Makassar. Kemudian bagaimana caranya? Kalau untuk pertama mungkin bisa menghubungi lewat situ dulu. Tapi kami nanti akan memanggil pemohon itu untuk datang ke LBH Makassar kalau dia memungkinkan untuk datang. Tapi kalau situasinya tidak memungkinkan, misalnya korban kekerasan seksual yang jauh dan kemudian dia miskin, kadang-kadang kami yang harus datang ke sana jemput bola. Tapi pada dasarnya rata-rata permohonan itu masuk ke LBH Makassar. Kemudian tinggal melengkapi saja identitas, surat-surat terkait dengan identitasnya, kemudian surat yang terkait dengan perkaranya. Kemudian kalau memang dia aksesnya bukan karena misalnya kasus yang kelompok rentan saya sebut tadi, dia harus dibutuhkan lagi surat keterangan tidak mampu atau identitas yang bisa menjelaskan bahwa dia tidak mampu secara ekonomi. Tapi kalau kekerasannya adalah kekerasan seksual atau kekerasannya terhadap perempuan, anak dan disabilitas, maka kami cukup dengan identitas saja, tidak usah melampirkan surat keterangan tidak mampu. Termasuk juga ini untuk informasi lebih lanjut, LBH Makassar juga update begitu ya di media sosial, Bu Tiwi ya? Bisa nanti diikuti di Instagram kami, update di Facebook kami, di LBHI LBH Makassar. Nah, kalau kami ini kan kadang-kadang kan banyak lembaga bantuan hukum, banyak organisasi bantuan hukum. Nah, kalau kami ini Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia LBH Makassar yang ada 17 kantor. Nah, salah satunya di Makassar. Baik, jadi untuk yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut termasuk tadi kontak begitu ya, itu bisa diakses di media sosial. Nomor teleponnya. Boleh, silakan. Boleh dicatat pendengar ya. Kalau alamat itu di Blok A22 Jalan Nikel 1 nomor 18 Kota Makassar. Ya, Bu Tiwi, untuk pendengar kita yang mungkin di daerah-daerah begitu, bisa nggak sih maksudnya memanfaatkan LBH di LBH Makassar ini? Bisa sebenarnya skup ruang lingkup kerja LBH Makassar itu cukup luas sebenarnya untuk Sulawesi Selatan. Jadi hampir seluruh kabupaten kota di Sulawesi Selatan itu bisa mengakses bantuan hukum dari LBH Makassar. Baik. Nah, untuk pendengar kita yang mungkin ingin lebih pasti begitu, apakah ini ketika menyampaikan permohonan begitu ke lembaga bantuan hukum, apakah nantinya akan tuntas begitu, bisa mencari keadilan atau mandek? Ini mungkin Bu Tiwi ingin menyampaikan mungkin data-data atau mungkin kendala yang dihadapi terkait penanganan kasus. Oke, sebenarnya untuk kasus-kasus yang melibatkan kelompok rentan, kasus kekerasan tadi yang banyak kita diskusikan,
memang ada tantangan dan hambatan tersendiri. Jadi tadi di awal saya sebutkan dari masyarakat, di level masyarakat memang cukup ada hambatan sehingga korban memilih untuk tidak melaporkan. Jadi kalau data dari kami yang datang ke kantor itu ada misalnya dari data 2020 ada 23 orang yang memilih untuk melapor ke polisi itu hanya 17 gitu. Terus yang prosesnya sampai ke persidangan dan diputus bersalah pelakunya itu hanya 6. Jadi yang masuk ke kantor polisi 17 yang sampai vonis penjara itu hanya 6 kasus. Untuk kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, anak, dan disabilitas. Nah, itu data yang sangat terbatas yang dimiliki oleh LBH Makassar. Seperti yang kita tahu, kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, anak, dan disabilitas dan kelompok rentan lainnya seperti fenomena gunung es. Jadi hanya sedikit yang terdata, yang terpantau, lebih dari itu cukup banyak dan tidak terlaporkan dan tidak tercatat. Gitu. Makanya penting sekali banyak opsi tersebar di masyarakat untuk bisa melapor, meminta bantuan, sekalipun tidak lapor polisi, tapi dia bisa misalnya mengakses layanan-layanan pemulihan seperti dokter, psikolog, dan lain-lain. Gitu. Karena dampaknya tadi sudah cukup banyak ya disampaikan, bahkan sampai penyakit menular seksual. Jika dia korban kekerasan seksual bisa bahkan kehamilan yang tidak diinginkan gitu. Jadi cukup besar sekali dan korban-korban ini sangat butuh dukungan. Baik. Dan pendengar, untuk Anda yang sudah bertanya, mudah-mudahan terjawab begitu ya. Kemudian kami baca kembali untuk yang bertanya. Ini ada alamat tadi sudah disampaikan ya, di mana kantornya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung bersama kami. Untuk Pak Adi tadi sudah disebutkan dan mungkin nanti di akhir juga akan disebutkan kembali. Kemudian ini menyampaikan juga terima kasih untuk bantuan hukum yang diberikan. Tentunya ini sangat membantu begitu bagi orang miskin. Kemudian juga ini ada yang menanyakan apakah bisa meminta bantuan LBH untuk menjadi penengah atau mempertemukan dua pihak yang melakukan perselingkuhan begitu. Tapi sebentar kita jawab ya di segmen akhir. Nah, pendengar, untuk Anda yang ingin mendengarkan jawaban dari dua narasumber kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama di Pengarus Utama Gender dengan topik penanganan kekerasan terhadap perempuan, anak, dan disabilitas. Kami kembali sesaat lagi. Stop kekerasan pada anak dan perempuan. Tante, kopi susu 2 Saya kopi hitam ya tante. Coba kau dengar berita di radio itu, bahas tentang korupsi semua. Iya leh, di TV juga yang dibahas korupsi terus. Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi. Korupsi apa kita ini tante? Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi sudah ke kantor. Ayo, ini sudah kita. Kau dan kenapa belum pergi? Heran betul tante ini, kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi? Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa. Kanal Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Bilang papamu ku takkan buat kau
Bilang papamu berhenti urusin semua urusan kau dan aku. Bilang mamamu tak perlu khawatir ataupun curiga kepadaku. Biarkanlah saja dulu kita jalan berdua. Mereka pun pernah muda. Saatnya kau dan aku sekarang. Biarkanlah saja dulu kita jalan berdua. Mereka pun pernah muda. Saatnya kau dan aku sekarang. Saatnya kau dan aku sekarang. Pendengar Pro 1, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di segmen akhir kebersamaan kita di sesi pengarus utamaan gender Lintas Makassar siang, masih dengan bahasan penanganan kekerasan terhadap perempuan, anak, dan disabilitas. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah ikut berpartisipasi tentunya, bertanya, dan mudah-mudahan membantu apa yang disampaikan oleh kedua orang narasumber kami. Baik, di segmen akhir kebersamaan kita ini mungkin boleh dijawab singkat-singkat karena waktu kita terbatas. Bu Tiwi dulu mungkin nih, yang tadi Bu Tiwi menyampaikan katanya apa sih yang untuk masyarakat kita yang juga mungkin masih bingung begitu. Ini apa-apa yang bisa dilakukan bentuk-bentuk dukungan jika melihat atau menemukan seperti ini. Silakan Bu Tiwi. Nah, jika misalnya ada yang menemukan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, anak, dan disabilitas di sekitarnya, itu bisa pertama-tama menawarkan bantuan dulu kepada korban. Kira-kira apa yang bisa dibantu atau dirujuk kemana, informasi apa yang bisa mereka peroleh atau berikan, itu bisa ditawarkan dulu kepada korban. Kemudian menjaga kerahasiaan informasinya, jangan disebar-sebar. Kalau misalnya tahu ada kasus dan sudah dipercaya tentang informasi itu, sebaiknya tidak disebar-sebarkan karena informasi ini sangat berbahaya. Jika misalnya disebarkan, itu juga bisa ada stigma dan victim blaming ke korban. Nah, kemudian kalau misalnya korban setuju untuk mengakses layanan atau membuat laporan, bisa dibantu untuk datang ke mengakses bantuan hukum dulu atau lembaga-lembaga yang menyediakan layanan tersebut. Begitu. Baik. Nah, mungkin ini sekaligus juga closing statement deh Bu Tiwi, sebelum kita ke Pak Asis ingin menyampaikan beberapa hal, mungkin termasuk juga tadi Pak Asis menyampaikan pada saat jeda ingin menyampaikan kembali untuk kontak dan juga alamat. Silakan untuk closing statement, mungkin ada imbauan atau pesan-pesan yang disampaikan ke masyarakat. Silakan Bu Tiwi. Oke, kekerasan terhadap perempuan, anak, dan disabilitas ini adalah di masyarakat sebenarnya cukup berkontribusi ya, bagaimana konstruksi terhadap perempuan, bagaimana melihat diskriminasi terhadap disabilitas, dan bagaimana kita meminggirkan peran-peran dan hak-hak anak. Jadi kita perlu bersama-sama dulu untuk aware terhadap hak-hak perempuan, anak, dan disabilitas, gitu. Tidak melakukan diskriminasi dan mendukung jika terjadi kekerasan, kita mendukung dengan memberikan informasi dan menawarkan bantuan. Gitu. Dengan begitu korban akan merasa lebih nyaman dan lebih berani untuk meminta bantuan dan mencari keadilan, mengakses keadilan. Nah, untuk saat ini ada perempuan-perempuan yang mungkin mendengarkan, anak atau disabilitas yang saat ini tengah mempunyai masalah begitu atau kasus, apa yang disarankan oleh Bu Tiwi? Silakan. Iya, jadi jika misalnya ada yang mengalami kekerasan perempuan, anak, dan disabilitas, jangan ragu untuk mencari bantuan. Soal keputusan apa yang akan diambil itu nanti akan didiskusikan bersama
Tetap kembali lagi pilihannya ada di korbannya, tetapi sangat penting untuk mengetahui opsi-opsi apa sih yang dimiliki oleh korban supaya bisa keluar dari masalah-masalah tersebut. Jadi jangan ragu untuk mulai mencari bantuan dan berusaha untuk mengakses keadilan. Dan ini banyak juga yang terbantu begitu akhirnya, Bu Tiwi ya? Betul. Baik. Nah mungkin di akhir closing statement juga Pak Aziz sambil juga menyampaikan informasi penting lainnya yang disampaikan ke masyarakat. Baik, LBH Makassar berkomitmen ini memberikan bantuan hukum kepada semua masyarakat yang membutuhkan, dan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak juga disabilitas adalah kasus prioritas kami. Jadi jangan khawatir ketika ada yang membutuhkan maka silakan mengajukan permohonan ke LBH Makassar. Itu bisa menghubungi di nomor 0882 0208 7107. Nah, untuk nomor telepon kantor bisa menghubungi di 0411 546 77699. Nah, kami membuka lebar-lebar pintu kami kepada semua masyarakat yang mau mengakses bantuan hukum, dan kami juga akan nanti terkait dengan proses seperti apa yang kita tempuh itu akan memperhatikan kepentingan terbaik bagi korban. Kalau misalnya tadi apakah bisa memediasi beberapa kasus yang tadi disebutkan, maka datang dululah kita ke kantor, ajukan permohonan, kita bicarakan. Kami pastikan bantuan hukum kami tidak merugikan kepentingan korban yang kami dampingi. Jadi yang kami lakukan adalah semua kepentingan dan keputusan ada di tangan mereka yang membutuhkan, mereka yang datang memohon. Kepentingan yang terbaik adalah bagi korban. Begitu. Baik, terima kasih untuk penjelasannya, dan saat ini karena waktu kita terbatas sudah pukul 12, kami akan bergabung sesaat lagi dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita. Terima kasih untuk Bu Tiwi sudah bersama-sama kami memberikan pencerahan dan informasi ke masyarakat juga. Pak Aziz sehat dan sukses selalu dalam menjalankan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, dan pendengar, tuntas sudah kami temani Anda dalam sesi pengaruh utamaan gender. Mudah-mudahan membantu apa yang disampaikan oleh narasumber kami, dan juga Anda bisa menghubungi nantinya kontak yang tadi sudah dihubungi untuk Anda yang membutuhkan bantuan tentunya. Dan sesi pengaruh utamaan gender bisa Anda ikuti, kami hadirkan setiap harinya pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1, kanal inspirasi. RRI Makassar. KONI Pusat pastikan fasilitas Wisma Atlet PON Papua setara dengan Hotel Bintang 3. Kontingen DKI Jakarta pimpin perolehan medali PON 20 Papua. Indonesia keluar sebagai juara grup C Piala Sudirman sekaligus pastikan langkah ke perempat final